Harapanku yang paling utama dan pertama pastinya tentang pendidikan. Aku harap pendidikan di Indonesia dapat jauh lebih berkualitas serta inklusif bagi anak-anak. Lalu yang kedua pastinya tentang beasiswa. Aku harap beasiswa dapat mencakup seluruh anak-anak Indonesia yang kurang mampu sehingga kita semua dapat mewujudkan generasi emas tanpa terhalangnya ekonomi dari keluarga. Dengan hadirnya Yayasan Tulus Para Insani, saya berharap bisa meneliti, membahas berbagai permasalahan yang anak-anak hadapi, serta mengangkat isu-isu yang dekat dengan kehidupan anak-anak saat ini. Dengan begitu, semoga bisa membuahkan hasil penelitian yang bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, serta program yang memberikan dampak nyata bagi perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan anak-anak Indonesia. Harapanku mengenai kebijakan untuk anak adalah kebijakan tidak berhenti hanya pada penyusunan regulasinya saja, tetapi juga dapat diimplementasikan secara adil dan merata bagi seluruh anak di Indonesia. Kemudian kebijakan juga harus dapat melindungi setiap anak dari bentuk kekerasan apapun. Dan saya harap juga kebijakan dapat memberikan ruang yang aman kepada seluruh anak untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat terkait apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Selain itu, saya juga berharap agar pemerintah dapat memperkuat kebijakan mengenai pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh anak di Indonesia. Oke, kalau menurut aku, keterampilan dan pengetahuan yang harus didapatkan oleh orang dewasa yaitu memahami apa itu hak-hak anak dan seberapa penting hak anak itu yang harus didapat oleh anak. Dan juga keterampilan untuk selalu mengusahakan ikut serta dalam setiap kegiatan tumbuh kembang anak. Oke, kalau misalnya menurut aku, keterampilan dan juga pengetahuan yang memang dibutuhkan oleh orang dewasa saat ini biar bisa lebih terlibat gitu ya sama anak itu adalah yang pertama, keterampilan dalam mendengarkan. Karena anak-anak itu aktif dalam bercerita, aku pun aktif bercerita, aku aktif bercerita sama orang dewasa ataupun teman-teman aku. Dan sepengalaman aku dan dari yang aku lihat dari beberapa pengalaman teman-teman aku dan sebagainya, banyak sekali orang dewasa yang lebih mendominasi nih ketika ngobrol atau lagi interaksi sama anak-anak. Dan menurut aku keterampilan mendengarkan itu sangat dibutuhkan ya, gimana caranya mereka bisa fokus sama anaknya ketika anak itu lagi ngobrol atau lagi mengeluarkan keluh kesahnya, dan juga dalam memberikan respon. Mereka juga harus memberikan respon yang memvalidasi perasaan anak-anak itu. Jadi tidak menghakimi lah, memvalidasi dan setelahnya baru bisa dikasih insight tanpa menyakiti perasaan anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya menurut aku keterampilan dan pemahaman yang dibutuhkan adalah gimana caranya mereka itu memilih kosakata-kosakata yang tidak berat gitu loh untuk anak-anak, disesuaikan dengan usia anak yang mereka ajak interaksi seperti itu. Jadi anak-anak tuh bisa lebih paham nih, lebih ngerti apa sih yang orang dewasa itu omongin dan lebih fun juga, lebih enjoy juga interaksinya. Biar orang dewasa bisa lebih terlibat dengan anak dan anak juga bisa lebih terbuka sama orang dewasa. Gitu aja. Menurut saya, orang dewasa perlu memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, berkomunikasi dengan penuh empati dan tentunya memahami tahapan dari tumbuh kembang si anak agar orang dewasa tidak hanya memberi nasihat tapi benar-benar tahu apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh anak-anak. Selain itu, orang dewasa juga perlu membuka ruang untuk anak-anak mengemukakan pendapat, menghargai setiap pandangan mereka dan tentunya melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang tentu nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Mungkin dengan begitu hubungan antara orang dewasa dan anak-anak akan lebih dekat dan tentunya lebih bermakna. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak.